Halo, apa kabar? Ya, korupsi. Mungkin kalian sudah muak dengan kata-kata ini. Korupsi merupakan perbuatan menyimpang dan merugikan banyak orang. Korupsi dilakukan oleh beberapa oknum, tapi kalau dikumpulkan mungkin bisa buat negara sendiri kayaknya. Gimana kalian tahu kasus korupsi ini semakin merajalela, seakan-akan mereka kebal hukum. Bisa kalian lihat berita TV ataupun sosial media, banyak sekali kasus korupsi yang bermunculan. Seperti beberapa bulan yang lalu, ada kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun. Dan baru-baru ini ada kasus korupsi lagi, di mana bensin Pertalite disulap menjadi Pertamax. Dan ini merugikan negara hingga 190 triliun. Wow, itu kalau dibelikan cendol, mungkin satu Indonesia bisa mandi cendol di sini. Bahkan di masa kedudukan Pak Prabowo, kasus korupsi masih bermunculan, di mana kalau kalian tahu, Pak Prabowo sangat anti korupsi. Ya, mengapa demikian? Pasti ada alasan di balik semua itu. Maka di channel ini kita bakal bahas mengapa korupsi banyak terjadi, khususnya di negara Indonesia. Alasan pertama, faktor internal. Faktor internal mencakup beberapa aspek seperti serakah, gaya hidup, dan moral yang lemah. Di sini kita mulai dari yang pertama dulu. Sifat serakah ini mungkin ada di sebagian orang, di mana mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Di mana sifat ini sangat melekat di diri seorang oknum yang melakukan perbuatan korupsi. Baik halal maupun haram, di sini disapu rata. Gaya hidup konsumtif juga menjadi pendorong mengapa tikus-tikus ini bisa melakukan aksinya. Di mana di zaman sekarang, gaya hidup menjadi tolak ukur kesuksesan di mata sebagian orang. Seperti kendaraan mewah, barang-barang branded, serta poya-poya. Hal itu membuat banyak orang, khususnya pejabat, bisa tergiur untuk melakukan korupsi. Karena gaji yang tidak memadai dengan gaya hidupnya. Moral juga sangat berpengaruh, di mana jika seseorang memiliki moral yang lemah, maka godaan-godaan untuk melakukan perbuatan korupsi ini sangat sulit untuk dibendung. Dan alasan kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup 3 aspek, yaitu sosial, hukum, dan ekonomi. Kita masuk di aspek yang pertama dulu. Sosial juga sangat berpengaruh, di mana kalau di lingkungan sekitar, terutama keluarga, tidak ada yang memperingati, bahkan hanya mendukung perbuatan itu, maka tindakan atau aksi korupsi ini semakin mudah untuk dilakukan. Karena seorang keluarga harusnya memperingati, bahkan hanya malah mendukung. Karena juga mendapatkan keuntungan dengan apa yang diperbuat oleh oknum yang melakukan perbuatan korupsi ini. Hukum di sini menjadi salah satu faktor penyebab korupsi ini bisa terjadi. Dimana kalau kalian tahu bahwa hukum di Indonesia bisa dibilang lemah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, dimana jika ada yang kedapatan melakukan perbuatan ini, maka akan mendapatkan hukum yang setimpal, bahkan sampai dihukum mati. Maka dari itu di negara-negara lain, banyak oknum yang takut untuk melakukan perbuatan korupsi ini, karena ganjarannya setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Lain ceritanya kalau di negeri Wakanda ini, korupsi 210 triliun saja hanya dihukum sampai 6,5 tahun dan didenda 210 miliar. Sangat miris sekali. Ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seorang oknum bisa melakukan korupsi, di mana pendapatan atau gaji tidak sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhannya. Maka tak jarang seorang oknum akan melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterimanya. Seolah-olah matanya sudah digelapkan oleh harta dan kekayaan. Maka tak jarang seorang pejabat bisa melakukan korupsi karena faktor ekonomi. Bisa kalian bayangkan saja, untuk gaji seorang anggota DPR bisa dibilang sangat rendah. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa banyak anggota DPR yang sangat kaya di sini? Ya, itulah beberapa alasan kenapa kasus korupsi semakin merajalela khususnya di negara Indonesia ini. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain atau ada yang kurang dari beberapa alasan di atas, kalian bisa komen di kolom komentar. Kita diskusi dan sharing bersama mengenai masalah yang ada di negara tercinta kita ini. Jadi kasus korupsi ini sangat merugikan negara dan merugikan banyak orang.
Jadi entah kapan atau pemimpinnya siapa, korupsi ini bakal hilang. Jadi kita hanya bisa berdoa dan berharap di negara tercinta kita ini kasus korupsi bisa hilang sehilang-hilangnya. Karena suatu negara tidak bakal bisa maju seperti negara-negara lain jika kasus korupsi ini masih saja bermunculan di setiap waktu. Bukan hanya 2 kasus korupsi tersebut yang terjadi di negara Indonesia, tapi masih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya di mana itu sangat merugikan negara dan banyak orang. Mungkin kalau uang sebanyak itu dipakai untuk membayar hutang, maka hutang Indonesia bisa berkurang ya. Mungkin seperti itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mampir di video ini dan terima kasih juga karena sudah menonton sampai habis. Jangan lupa mampir lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.